Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Opa Oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Udah percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, tapi kok ngadepin seperti ini. Lah temen saya itu nggak apa-apa tuh, dia pergi ke tukang ramal, cepet-cepet aja dikasih punya anak, gak mau berdoa deh gitu, udah deh saya nggak usah berdoa lagi. Setelah mungkin 1 bulan saya pikir, lah kalau saya nggak perlu Tuhan, saya perlu siapa lagi, saya mau berdoa ke siapa lagi gitu kan. Bila doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, itu adalah kasih-Nya Tuhan buat kita. Tapi bila doa-doa kita tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan, itu berarti perlindungan Tuhan atas kita. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengundang saudara sekalian untuk dapat mengisi form prayer request untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup dan juga form prayer report bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan untuk disaksikan dengan cara melakukan scan QR code atau melalui link di bawah ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini,
akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di mana pun saat ini berada, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab itu mari bersyukur, nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudaraku. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ini umat-Mu di gereja-Mu. Nyanyikan sama-sama yuk. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ingat pertolongannya. Haleluya. Ini pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami lagi nyanyikan kebaikan Tuhan. Engkau baik, teramat baik. 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 Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Oleh karena kebaikan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan setiap waktu ada bagi kami. Terima kasih buat berkat-Mu selalu ada bagi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau ada. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan, pergumulan, Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, selalu ada bagi kami ya Tuhan. Sebab itu saat ini kami datang bersyukur, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan hadir di rumah-rumah, Tuhan hadir di tempat kami menyembah. Lawatan-Mu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus memuji menyembah-Mu. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
tangan bagi Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita. Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari saudara yang di rumah-rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan saat ini, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yang selalu bertindak bagi kami ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa sama-sama saudara. Bapak Ibu saudara yang di rumah-rumah saat ini, mari angkat penyembahan bagi Tuhan. Angkat ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih.
berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Mari sembah Dia sekali lagi, sembah Dia. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Oh Bapa yang baik, tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari keluarga, lepas keluarga saat ini sembah Tuhan, saudara. Sembah. Saya tahu saat ini Tuhan hadir di rumah-rumah. Hadirat Tuhan melawat kita, saudara. Saya tahu saat ini yang lemah sedang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kita percaya saat ini yang sakit sedang disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, hati kami limpah dengan syukur buat setiap goncangan yang terjadi. Tuhan izinkan hari-hari ini Bapak, pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis kami, bahkan kota dan bangsa kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah badai. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah goncangan. Terima kasih Bapak. Kau pertolongan bagi kami. Kau pengharapan bagi kami. Engkau kemenangan bagi kami yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau ada di tengah badai dan goncangan hari-hari ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, bernyanyi dengan iman, katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Dengan iman katakan, Kau pertolongan dan pengharapan,
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa yang menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau dapat bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Luar biasa untuk pujian penyembahan hari ini, dan inilah saatnya untuk kita berdoa untuk setiap permohonan doa dari jemaat sekalian yang ada di rumah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan demi pergumulan yang ada Tuhan dari jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang rindu mengalami kesembuhan dari penyakit eksim. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan setiap segala penyakit apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan biaya untuk melanjutkan kuliah. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah penyedia. Kami percaya setiap biaya kuliah dibutuhkan, Tuhan bisa menyediakannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang rindu mengalami terobosan dalam bisnis ataupun juga dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan, Engkau yang buka jalan Tuhan dalam setiap usaha demi usaha yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang berdoa untuk kembalinya orang yang dikasihi sehingga mereka kembali kepada kasih mula-mula. Saya percaya Tuhan, Engkau yang jamah setiap orang-orang ini Tuhan, dan biarlah setiap mereka Tuhan bisa kembali kepada kasih mula-mula. Dan juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap permohonan doa kami. Kami landaskan Tuhan dalam satu nama yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Dan tema kita di bulan November ini adalah give thanks atau bersyukur. Sebelumnya, saya akan bacakan satu ayat dalam Mazmur pasal 136 ayat yang pertama. Berbunyi demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yaitu Pastor Christine Faraknimela. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan amin, puji Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih buat Pak Kiki dan Ibu Mervin. Saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat Rayon 1D. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar bersama-sama, saudara. Hari-hari ini kita ini ada dalam era peperangan rohani yang makin besar, saudara. Makin besar. Dan saya percaya Tuhan rindu saudara dan saya. Kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Saudara, pada tahun 2014 yang lalu, saudara, Tuhan bawa kami, saya dengan suami, Pak Peter Faraknimela, ke Vietnam, saudara ya, bersama dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara, kami ini diajak ke satu terowongan yang namanya terowongan Guci. Mungkin saudara pernah tahu ya, itu sejarah buat Vietnam. Nah, saudara, waktu dibawa ke sana, saudara ya, dari depan, waduh, udah gersang juga, saudara ya. Saya pikir nih ngapain Tuhan? Saya bilang ngapain kesini gitu ya. Nah, saudara, tapi di tengah-tengah perjalanan yang ada guide-nya lagi sedang menerangkan, tiba-tiba Tuhan cuma perkatakan gini sama saya, saudara. Tuhan katakan, kamu dengar baik-baik. Apa yang guide itu akan terangkan. Kamu dengar baik-baik. Saya kaget, saudara. Saya bilang, yes, saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan. Jadi saya ikutin tuh, saudara. Dengan hati yang antusias, saudara ya. Ini apa Tuhan mau ngomong apa lewat guide ini ya, tour guide kami pada waktu itu. Nah, saudara, Tuhan tuh ingatkan saya. Dikatakan ini bagaimana di terowongan Guci ini ya, saudara. Ini diterangkan bagaimana tentara Vietnam itu menang terhadap tentara Amerika. Itu sejarah, saudara ya, sejarah. Nah, saudara, Tuhan tuh ingatkan sambil jalan itu Tuhan bilang,
kamu tahu DNA kita apa? Saya bilang, iya Tuhan, iya Tuhan. Saya percaya saudara juga tahu ya, DNA kita, di mana gembala pembina kita Pak Niko, gembala sidang kita Pak Niko, sampaikan selama puluhan tahun kita semua dipimpin saudara lewat DNA ini. Dikatakan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan saya percaya saudara, ini DNA kita saudara. Apapun yang kita kerjakan, pelayanan kita, semuanya mengacu kepada DNA. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, pemenang. Katakan amin. Karena hanya pemenang itu yang masuk sorga. Katakan amin saudara. Yang punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan dan seterusnya. Nah saudara, pada waktu saya mulai mendengarkan tour guide ini berbicara, ternyata saudara di terowongan Guci ini saudara ada sepanjang 200 km. 200 km, jadi bentuknya nih seperti begini saudara ya. Jadi bukan terowongan lurus begitu, tapi belok-belok begini saudara ya. Luar biasa. Nah saudara, saya mulai dengarkan dan Tuhan tuh banyak bicara dan saya pengen bagi buat saudara ya. Tuhan ingin saudara dan saya kita terus belajar dalam era peperangan rohani ini, kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Saudara, dikatakan apa yang dilakukan oleh tentara Vietnam pada waktu itu, kok sampai bisa-bisanya saudara melawan negara yang luar biasa besar saudara, yang kuat, kok bisa menang gitu. Nah saudara, yang pertama dikatakan saudara, saya mau bagi buat saudara, seorang pemenang itu harus punya strategi perang. Katakan amin. Strategi. Kita harus punya strategi. Saudara, kita mungkin berkata, wah saya masih jemaat Bu Christine, saya nggak terlalu banyak perang-perang itu. Mohon maaf Pak, Bu, Dek, Kak. Kalau kita namanya kita sudah belajar, saya mau jadi orang Kristen, anak Tuhan Yesus, itu sudah langsung masuk dalam peperangan rohani saudara. Bukan leha-leha, bukan tenang-tenang. Yang perang, yang bagian pemimpin-pemimpin saja ya. Mungkin Pak Kiki, Bu Mervin aja yang perang ya. Yang jemaat enggak bisa saudara. Semua kita ini ada dalam era peperangan rohani. Katakan amin. Yang pertama, saudara dan saya kalau mau menang harus punya strategi. Katakan amin. Strategi peperangan. Saudara, saya percaya dikatakan dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, saya percaya Tuhan mau kita punya strategi peperangan. Pokoknya menang terus saudara. Menang, raih kemenangan demi kemenangan dan menyukakan hati Tuhan. Yang penting masuk sorga. Karena hanya pemenang itu yang masuk sorga. Katakan amin. Saudara, di dalam 2 Samuel 5 ayat 23 dan 24 dikatakan begini saudara. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, ini mereka sedang menghadapi orang Filistin saudara. Ya, dikatakan jangan maju kata Tuhan, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara, ini Daud dikasih strategi perang untuk menang. Tetapi saudara, yang orang-orang pasukan Vietnam ini dikatakan strategi awal mereka ini bikin markas saudara ya. Markas mereka itu dikatakan persis di bawahnya markas musuh. Gak jauh-jauh saudara. Itu strateginya mereka.
Jadi bukan menjauhi, lihat dari kejauhan gitu ya saudara ya. Tetapi kalau yang di orang-orang tentara Vietnam, dia ini punya strategi sendiri, dikatakan saudara. Jadi markasnya itu membangun terowongan ini persis di bawah markasnya orang-orang musuhnya, saudara ya. Terowongannya dibangun di bawah itu, luar biasa, saudara. Dan Raja Daud juga diberikan strategi sama Tuhan. Bagaimana kau bisa menang terhadap orang Filistin? Sama. Berarti saudara dan saya, dikatakan, bagaimana kita bisa dapatkan strategi itu, saudara? Dari pergaulan intim kita sama Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Gak ada jalan lain. Tuhan mau kita makin intim sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Saat teduh, baca Alkitab tiap hari. Hidup kudus, taat sama Tuhan. Penuh Roh Kudus, bahasa roh. Saya percaya itu terus continue. Terus dilakukan, terus dilakukan, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan berikan pengertian, strategi yang Tuhan akan beri buat saudara dan saya. Nanti Tuhan akan kasih. Nah, caranya kamu menang ya. Caranya kamu menang untuk hadapi ya persoalanmu. Ini nak. Dikasih jalan saudara, dikasih strategi yang luar biasa, yang sesuai firman. Dan kita akan terheran-heran saudara. Kita akan terheran-heran bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh menuntun kita untuk kita jadi seorang pemenang demi pemenang yang luar biasa. Yang kedua, dikatakan saudara, seorang pemenang itu harus tekun. Dikatakan saudara, tekun. Ini luar biasa saudara. Tentara Vietnam itu bikin terowongan 200 km. Memang dalam jangka waktu yang sekian puluh tahun saudara ya. Tapi luar biasa saudara. Bikinnya tuh tekun luar biasa saudara. Itu dikatakan cuma dengan alat sapu, pacul, dan pengki. Saudara tahu pengki yang buat nyerokin kalau kita nyapu saudara. Itu dibuat tiap hari. Tok. Dikeluarin saudara, dikeluarin tuh tanahnya. Hasilnya dibuang dengan pengki itu. Terus tiap hari secara tekun. Saya mau bilang buat saudara, peperangan rohani yang ada saudara. Oh, dikatakan kadang itu tidak instan saudara ya. Saya percaya dengan persoalan yang ada, Tuhan bawa kita masuk dalam peperangan rohani, di mana peperangan dimulai dengan peperangan daging kita saudara. Menang di daging kita. Tuhan sedang bentuk kita dalam era seperti ini. Saya percaya saudara, ini peperangan rohani yang luar biasa. Bagaimana kita mematikan daging kita, emosi kita. Amin saudara. Dan saya percaya saudara, setelah itu baru kita rebut kemenangan demi kemenangan. Alam-alam roh kita hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara harus tekun. Katakan amin. Oh, mungkin kau berkata, saya udah sebulan Bu Christine. Sebulan kok belum terjadi sesuatu. Terus berdoa. Terus ucap syukur. Terus lakukan peperangan rohani yang luar biasa. Saudara, sampai hari ini saya belajar saudara kepada gembala sidang kita Pak Niko. Beliau sampaikan, kalau saudara ingat, berapa bulan yang lalu saudara, awal-awal pandemi ini, beliau sampaikan, pada waktu itu disampaikan dari Chuck Pierce, seorang nabi Tuhan saudara. Oh, disampaikan bahwa dikatakan tiap hari, ayo doa di belakang pintu rumah kita saudara, pintu utama, doain, perangin semua roh COVID-19, resesi ekonomi global, apa lagi roh-roh yang lain, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pak Niko lakukan itu. Saya juga lakukan itu sampai hari ini saudara, tiap hari. Dan saya mau bilang buat saudara, kita raih kemenangan demi kemenangan setiap hari. Katakan amin.
Jadi dikatakan tekun, saudara. Tekun, jangan hari ini peperangan rohani, amin. Besok loyo lagi. Jangan, saudara. Jangan, ayo. Harus tekun, harus tekun, harus tekun. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Yang ketiga, saudara. Seorang pemenang itu harus punya pemetaan. Pemetaan. Saudara, kalau saudara lihat ini pasukan Vietnam, itu dikatakan saudara, terowongannya bentuknya seperti ini. Tetapi setiap jalanan itu bisa dibikin seperti durinya ikan, saudara. Duri ikan, ya, tulang-tulang ikan, ya, tulang ikan. Nah, saudara, dikatakan seperti ini. Sat. Wah, kayaknya ini dari musuh, kayaknya dia masuk sini nih tadi ya. Wah, dia masuk juga, saudara. Nggak taunya badannya musuhnya kegedean. Gitu, saudara ya. Wah, masuk. Ada yang cukup bisa masuk juga, ngikutin. Itu dia kayaknya tadi tuh, lari di terowongan itu ya. Masuk. Kayaknya dia nih ke kiri nih. Dia ikutin ke kiri, nggak taunya tuh ranjau mati di sana, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Jadi dikatakan pemetaan yang dia punya, saudara, itu nggak mungkin di-share ke musuh. Amin. Dan saya percaya, saudara, Tuhan mau kita ini punya pemetaan. Dan khususnya secara rohani, ada pemetaan, saudara, untuk lakukan peperangan rohani. Saudara, kalau kita lakukan doa keliling, itu pasti dimulai dengan pemetaan. Ya, dengan pemetaan. Hari ini kita mau doa keliling ke arah ini itu dipetakan. Ya, saudara. Dan sebelum itu dikatakan tahu, oh di sini ini ada tempat penyembahan berhala, misalkan. Di sini ini ada tempat maksiat. Dia kelilingin. Tetapi, saudara, kadang tanpa sepengetahuan kita juga, kita bisa lewati rumah. Wah, nggak taunya rumah itu tempat pembuatan pil ekstasi. Misalkan, saudara, berapa banyak, saudara, dikatakan, oh di TV yang ada, saudara, rupanya waktu itu ditemukan itu tempat anak-anak Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan doa keliling di sana. Saya ingat berapa tahun yang lalu, saudara, di Tangerang ditemukan, ya, di salah satu rumah. Rupanya setiap hari dia ini menghasilkan 1,5 juta loh. Pil ekstasi. Ketahuan, saudara, ditangkap polisi, dibubarkan semua. Saudara, yang luar biasa. Ternyata itu kami juga tidak tahu, ya, saudara. Tapi Tuhan kasih pemetaan secara rohani, doa keliling ke sini. Itu tempat di mana anak-anak rohani kami doa keliling, dibuka sama Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, hari-hari ini apa yang sulit rasanya buat saudara? Apa? Pekerjaan saya, Bu Christine, sulit. Ayo, minta strategi yang baru dari Tuhan. Ini kan dalam masa new normal, dikatakan, saudara, ya. Yang luar biasa, new dimension, dimensi yang baru. Minta strategi yang baru dari Tuhan. Dimulai dari keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan akan berikan pewahyuan baru, strategi yang baru. Tekuni, saudara. Lalu mulai buat pemetaan. Wah, kayaknya ini agak susah nih, sulit nih, ya. Nah, saudara, kalau sesuatu yang sulit, saudara, hari-hari ini tidak bisa hanya dengan pakai otak kita nyelesainya. Tidak bisa. Dengan duit kita nggak bisa. Semua dengan lutut kita. Yang mengerti katakan amin. Lutut kita, doa, saudara, doa. Makanya kita dikatakan tekun, saudara, ya. Tekun, gaya hidup kita doa, pujian, penyembahan. Tekun, lakukan doa keliling, bikin pemetaan. Ini kayaknya susah nih, Bu Christine, saya di sini. Oke, doa kelilingin, urapin di situ.
doain, puasa. Saya percaya saudara, saya percaya akan ada jalan-jalan baru yang Tuhan berikan dengan dahsyat. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara. Ada sesuatu yang dahsyat, ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan dengan luar biasa. Katakan amin, saudara. Kemudian dikatakan yang keempat, ini luar biasa. Dikatakan tadi saya bilang seperti ini terowongannya saudara ya. Lah, yang paling bawah, di terowongan paling bawah, itu yang tersulit. Jadi dikatakan kalau mereka sembunyi masuk terowongan ini saudara, ini, begitu di terowongan itu bisa ada dapurnya segala luar biasa. Tetapi yang paling bawah itu sempit saudara, sempit. Di terowongan yang paling bawah, yang paling sulit ini dikatakan, yang pertama dikatakan saya mau sampaikan buat saudara. Pasukan ini yang masuk di paling bawah ini, itu tidak boleh banyak bicara. Itu mereka. Supaya tidak kehabisan nafas. Jadi nggak boleh banyak bicara. Saudara, apa nih buat kita? Seorang pemenang dikatakan saudara. Kalau kita mau jadi pemenang, saudara dan saya, jaga mulut kita. Jaga mulut kita dari yang jahat. Dari bibir tolak dalik saudara. Dari kutuk. Dari apapun juga saudara. Dari dusta-dusta. Jaga mulut kita. Jangan terlalu banyak yang tidak perlu-perlu saudara. Ya, ngomong tidak terlalu perlu-perlu. Kalau pasukan yang pas di bawah itu dikatakan saudara, itu nanti kehabisan nafas. Artinya apa saudara? Ini kayak pengurapan kita bocor. Bocor. Gara-gara apa saudara? Gara-gara kita tidak ngomong yang benar, yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Ini tahun P. Tahun P saudara. Saya percaya waktu engkau berkata-kata yang sesuai firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah kehabisan nafas. Amin. Sekalipun ada dalam masa-masa pelik, dikatakan saudara, masa-masa peperangan rohani yang besar ini. Yang kedua, dikatakan dia harus dalam posisi tengkurap. Tengkurap saudara. Bukan gini ya, tapi tengkurap. Tengkurap. Saudara, kenapa? Supaya dalam posisi dia tengkurap saudara, tersungkur itu, dikatakan dia itu bisa bernafas dari nafas yang dia sedot lagi. Itu dia saudara. Jadi harus dalam posisi tengkurap. Jadi dia bisa ambil nafas itu kembali. Saudara, saya percaya untuk jadi seorang pemenang dikatakan kita harus merendahkan diri. Dalam posisi merendahkan diri dikatakan sujud saudara. Sujud, kita ambil nafas, itu pujian, penyembahan dan doa. Itu nafas kita saudara. Nafas terus dengan kerendahan hati, dengan tersungkur di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan mau kita banyak koreksi diri, banyak bertobat. Dalam masa kita disembunyikan oleh Tuhan, Tuhan sedang beresin kita saudara. Banyak minta ampun sama Tuhan, banyak bertobat, sujud, tersungkur di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dia sambil tersungkur, tengkurap saudara ya, gak banyak bicara. Dia nafas dengan nafasnya sendiri itu, ambil lagi. Yang ketiga, dia hanya dengar aba-aba komandan. Jadi kalau komandannya pemimpin katakan A, langsung dia lakukan. Langsung. Sama saudara dan saya. Dikatakan Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya banyak hanya dengar suara Tuhan, suara pemimpin rohani kita. Saya percaya waktu Pak Niko sampaikan sesuatu buat kita saudara, saya percaya ayo taat. Taat saja saudara. Saudara, nanti ini sebentar lagi, tidak lama lagi ya, bulan Januari kita sedang sama-sama bertekad, amin saudara,
untuk mengumpulkan persembahan sulung. Nanti bulan Februari kita akan bawa sama-sama kepada Tuhan. Bulan Januari kita tidak ambil sepeser pun. Bu Christine, ini beda. Ini era pandemi, Bu. Nggak usah ngomong persembahan sulung, persepuluhan. Saudara, justru saya mau sampaikan buat saudara, saya banyak mendengar kesaksian dari hamba Tuhan, para pengerja, saudara kami, saudara. Oh, kami lihat mereka ini ngalami sungguh-sungguh berkat Tuhan yang tidak pernah dipikirkan. Mereka ngomong sendiri, gara-gara salah satunya taat sama Tuhan, taat kembaliin persepuluhan, taat kembaliin persembahan sulung. Itu mereka ngomong sendiri, saudara. Dan kami lihat sendiri hasilnya itu dahsyat. Waktu kita taat kepada Tuhan, saudara. Waktu kita taat kepada pemimpin yang diurapi Tuhan, man of God, saudara. Saya terlalu percaya, saudara. Kita akan alami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan kita akan raih dengan dahsyat. Punya strategi, saudara. Tekun lakukan itu, saudara. Oh, minta sama Tuhan pemetaan demi pemetaan yang harus saudara lakukan. Dan dikatakan saudara, Tuhan mau, ayo tersungkur. Dengar aba-aba komandan kita. Dan kita akan lihat, kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini rasanya engkau hampir kalah, saudara. Rasanya saya nggak kuat, Bu Christine. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang diangkat di rumah-rumah yang ada. Hirabatakaralabaya shandaralawalawalawalawala. Huralawalawalawala, biar kemenangan terjadi Tuhan. Huralawal kembali on fire. Semua yang melemahkan dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Biar anak-anak-Mu Tuhan keluar sebagai pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Huralawaya syarala, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, saudara. Oh yes Lord. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu, Ya Tuhan. selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yes Lord. Yesus segalanya. Wala. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini anak-anak-Mu boleh keluar sebagai pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa. Menang dalam segala hal. Iralabaya syarala, terima kasih Tuhan. Diberkati. Diberkati Tuhan. Berlimpah. Limpah. Limpah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Christine Faraknimela yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa berkat, mari kita sama-sama membacakan arti Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga, lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dengan berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan serta hidup menjadi berkat, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.